lagi. Pada kesempatan kali ini aku akan masak beberapa jenis masakan sayur ya. Nah, yang pertama ini adalah oseng buncis wortel. Untuk membedakan baby buncis atau buncis biasa itu seperti ini ya, mudah dikenali. Kalau baby buncis itu kecil, langsing, bersih ya biasanya. Nah, kalau buncis yang biasa itu cenderung agak besar, lalu lebih kaku ya. Nah, warnanya juga kadang lebih gelap. Nah, seperti ini. Lalu ada bagian benang seperti serat ya di sisi-sisinya. Nah, ini kita biasanya temukan lebih kasar di buncis yang biasa. Nah, seperti ini ya cara menghilangkannya. Kita pakai pisau. Nah, kadang terputus gini ya. Ini berarti tidak terlalu kasar. Tapi kadang ada seratnya yang kasar sekali. Nah, seperti ini. Kita harus hilangkan karena kalau tidak nanti waktu dimasak dia akan berupa serat, bikin makannya nggak enak ya. Kalau yang baby buncis, nah ini cenderung kadang nggak terlalu banyak seratnya ya, adapun kadang tipis. Nah seperti ini, mudah putus. Untuk bumbunya, aku cuma pakai bawang merah dan juga bawang putih aku iris biasa. Lalu bumbu yang bubuknya aku pakai garam, gula, kaldu ayam bubuk, dan juga merica. Buat teman-teman yang suka pedas bisa pakai irisan cabai ya, tapi kali ini aku nggak pakai. Jadi ini aja bahannya. Bisa ditambah sedikit air bila suka ya, dan juga raja rasa, tapi itu opsional. Gunakan fry pan diamond dari Stain. Nah ini aku tumis ya, aku panaskan dulu kompornya. Lalu kita beri sedikit minyak. Ini kita panaskan ya, ini minyak untuk menumis bawang-bawangannya. Nah, saat minyak mulai panas, kita tumis dulu bawang-bawangannya. Pertama, kita masukkan bawang merah. Nah, ini kita tumis terlebih dahulu ya, baru nanti bawang putihnya. Nah, setelah mulai tercium agak wangi, kita masukkan bawang putihnya. Kalau dimasukkan bareng nanti bawang putihnya lebih mudah gosong. Setelah itu kita masukkan yang paling lama matangnya, yaitu buncis yang biasa. Nah, kita aduk. Ini kita beri air sedikit dulu ya. Lalu kita tutup. Ini kita harus matangkan dulu karena matangnya dia agak lama ya. Setelah sekitar 2 menit kita buka. Lalu kita masukkan wortel dan juga baby buncisnya. Nah, ini kita aduk sampai wortelnya berubah warna. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan, jika suka bisa diberi raja rasa ya. Raja rasa ini aromanya khas ya, lalu ada sedikit rasa asinnya, tapi tipis aja. Nah, ini aku pakai kaldu ayam bubuk sekitar 1 sendok teh, aku nggak pakai garam ya. Lalu untuk gulanya aku pakai 3/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk.
Lalu karena aku tidak pakai cabai rawit, aku kasih merica ya. Nah seperti ini, beri sedikit air untuk mematangkan. Untuk tingkat kematangannya silakan disetel sendiri ya, karena di rumah ini lebih suka sayur yang agak matang. Jadi aku akan merebus agak lama dan sedikit lebih matang, karena banyak orang tua ya di rumah ini. Nah seperti ini kita akan tutup. Dengan menutup ini memudahkan sayuran untuk matang ya. Kita tunggu sampai sayurannya matang dan airnya habis. Sayuran ini cocok untuk pelengkap nasi campur ya. Jadi kalau teman-teman bikin nasi campur, ini cocok untuk sayurannya. Nah, menurut aku seperti ini sudah pas ya rasanya dan juga keempuannya. Tapi karena aku bilang seperti tadi ya, orang tua di sini banyak, jadi supaya empuk-empuk, aku lanjutkan sebentar lagi. Nah, ini pastikan cairannya ini mengering ya. Nah ini sudah matang, kita matikan dan kita siap plating. Nah seperti ini hasilnya. Ini termasuk salah satu sayuran favorit ya di rumah ini, karena anak-anak ini sukanya sayur yang nggak aneh-aneh. Nah seperti ini hasilnya. Sayur pertama kita sudah jadi, oseng buncis wortel. Untuk resep sayur yang kedua, di sini aku akan menumis sawi putih. Lalu untuk tambahannya, aku pakai 1 butir telur, lalu bakso sapi, lalu bahan lainnya hanya pakai bawang putih 2 siung, lalu cabai rawit sesuai selera ya. Kalau suka pedas bisa ditambah lebih banyak. Nah, selebihnya hanya garam, merica. Kalau suka pedas lagi ya, ini sudah pakai cabai, aku nggak pakai. Gula dan juga raja rasa. Untuk tambahan bisa pakai kaldu ayam bubuk atau kaldu jamur. Sudah, itu aja. Simpel pokoknya. Nah, kita mulai ya. Untuk sayur, kita bisa potong dulu atau bisa cuci dulu, terserah ya. Di sini aku akan potong dulu karena lebih memudahkan. Nah, ini untuk bagian tengah. Aku biasanya suka ambil, aku nggak masukin karena terlalu kecil ya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong sekitar setengah sampai 1 cm ya. Nah, kita siap menumis. Saat mulai panas, nah, kita masukkan telur. Kita akan orak-arik telurnya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan cabai, bakso, dan juga bawang putihnya. Ini kita tumis sampai harum. Setelah harum, kita masukkan sayurannya. Nah, jangan khawatir ya, ini nanti akan kempes dengan sendirinya. Nanti berkurang volumenya. Nah, ini kita bisa tutup untuk mempercepat kematangan. Nah, nanti setelah dia layu, kita aduk. Nah, ini bagian bawahnya sudah mulai layu, kita balik ya.
bisa kita lihat volumenya mulai berkurang ya, mulai susut. Ini kita bisa tutup sebentar lagi. Nah, ini kita bisa lihat ya, mulai susut banyak. Nah, ini saatnya kita menambahkan raja rasa. Nah, di sini aku tambahkan gula sesuai selera ya. Lalu aku tidak tambahkan garam dulu, tapi aku tambahkan kaldu jamur. Aku beri 1 sendok teh. Kita aduk. Nah, kita tunggu sampai sayurannya mengeluarkan air ya. Bisa lihat itu mulai keluar airnya. Nah, untuk mempercepat matangnya, kita bisa tutup. Tutup yang berat ini mempercepat proses masak ya, jadi seperti semi presto. Seperti ini penampakan sayur ketiga. Ini karena penataannya kurang rapi ya, jadi terlihat lebih banyak baksonya daripada sayurannya. Sayurannya tertimbun di bawah semua. Nah, ini seperti ini rasanya enak ya. Nah, kita lanjut ke sayur yang ketiga. Nah, untuk resep yang terakhir, sayur yang ketiga, yang terakhir di video ini ya. Nah, ini bahannya hanya ini saja. Aku tidak tunjukin cara potongnya ya. Yang penting kan teman-teman sudah tahu ya, biar nggak tua lihat cara potongnya. Bahannya hanya ini aja, beserta garam, merica, dan juga raja rasa. Nah, ini untuk caranya. Semua tinggal dijadikan satu aja ya. Kita tuang di wadah. Lalu kita tambahkan langsung ke wadahnya telurnya. Berikut 3/4 sendok teh garam. Lalu merica secukupnya. Nah, udah gini aja kita aduk. Semakin banyak telurnya, semakin kelihatan ya. Tapi di sini aku cuma hanya kasih rasa telur aja, jadi nggak usah terlihat, nggak apa-apa. Seperti ini kita aduk agak rata ya. Nggak apa-apa, nggak kelihatan telurnya. Yang penting kita bisa rasakan ada telurnya. Namanya masakan sayur, bukan masakan telur. Kita panaskan wajan atau pannya. Kita beri sedikit minyak, kurang lebih 1 sendok makan ya, atau 1,5. Setelah panas, kita tuang. Ini kita ratakan seperti ini ya. Kita diamkan sebentar. Kita tutup. Nah, nanti kita orak-arik. Nah, ini sudah hampir matang. Kita akan plating. Nah, ini enak ya pakai sutilnya stem ini. Sekalian bisa bersihkan loh, street licin. Nah, udah, kita siap sajikan. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Nah, ini sesuaikan rasanya ya. Untuk asin manisnya sesuaikan menurut selera sendiri, jangan tetangga. Nah, ini enak dimakan pakai nasi dan juga lauk seperti gorengan dan lain-lain ya, atau masakan kecap. Nah, lengkap sudah 3 resep sayur kali ini. Nantikan resep sayur berikutnya di video lainnya. Kalau suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi.
Bye.